Kata dalam Big Book yang berjudul Memasang Bubu, karya Avita Martalia Andrinas Putri, SPD. Ini catatannya, kosakata dalam buku Memasang Bubu bisa diajarkan sebelum membacakan Big Book atau setelah sesi membacakan Big Book selesai. Akan lebih baik apabila guru membawa benda real atau benda nyatanya berupa bubu sungguhan saat mengajarkan kosakata ini, jika memang memungkinkan dan jika memang bubunya ada. Bila mana benda nyata atau benda realnya tidak tersedia, maka guru dapat menunjukkan gambar yang sudah disediakan di dalam file PowerPoint ini. Guru dapat melakukan penyesuaian terhadap skenario mengajar ini sesuai dengan kondisi siswa di kelas masing-masing. Bila bubu sungguhan tidak tersedia, maka teman-teman guru dapat menggunakan gambar ini yang di-print atau dicetak, kemudian ditunjukkan kepada siswa. Pastikan bahwa siswa berada di dekat kita sehingga dapat melihat gambar dengan baik. Setelah gambar diberikan, maka ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan guru setelah memperlihatkan gambar bubu. Misalnya contoh pertanyaannya seperti ini. Gambar apa yang bisa kalian lihat di sini? Siapa yang pernah melihat gambar ini? Di mana kalian melihatnya? Siapa yang pernah menangkap ikan atau udang dengan bubu? Bagaimana bentuknya? Nah, tulisan bubu seperti ini ya anak-anak. Lalu guru menulis kata bubu di papan tulis. Disarankan untuk membuat garis terlebih dahulu ya. Ada 4 garis seperti ini. Lalu ditulis B-U-B-U dengan tinggi rendah huruf yang tepat. Nah, kemudian kita bisa membunyikan satu persatu huruf. Misalnya seperti ini. Ini bunyinya beh. Beh. Nama hurufnya B. Kenalkan dulu bunyi huruf, lalu nama huruf. Anak harus kenal keduanya, baik nama hurufnya maupun bunyinya. Ini bunyinya Nama hurufnya U. Guru bisa menunjuk satu persatu. Misalnya kita tunjuk huruf B. Ini bunyinya beh. Ulangi anak-anak, beh. Beh. Nama hurufnya B. Kemudian guru menunjuk huruf berikutnya. Anak-anak, ini bunyinya U. 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 Bunyinya apa anak-anak? Iya benar, bunyinya U. Nama hurufnya U. Pastikan ketika mencontohkan bunyi huruf, anak-anak dapat melihat posisi mulut kita. Sehingga dia tahu bentuk mulut ketika menyebutkan bunyi beh atau U. Selanjutnya, Bu. Kita bisa menulis lagi huruf B dan huruf U. Kemudian kita membunyikan satu persatu huruf tersebut. Misalnya, ini adalah huruf B. Bunyinya beh. Beh. Yang ini tadi huruf apa? Yang melengkung? Ya, ini huruf U. Bunyinya U. U. Dua huruf ini jika digabung bunyinya akan menjadi seperti ini kalau dibaca pelan-pelan. Tirukan ya. Beh. U. Bu. Bu. Tirukan. Bu. Bu. Nah, kemudian kalau bunyi bu tadi kita tambahkan lagi dengan bunyi beh, huruf B. Maka bunyinya akan seperti ini. Bu ditambah bunyi beh, jadi gimana? Bub. 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 Nah, tadi 3 huruf tadi, beh, beh. Huruf B, U, B. Jika dibunyikan menjadi bub. Nah, kalau kita tambahkan satu bunyi huruf lagi, yaitu bunyi
Maka bunyinya akan menjadi seperti ini. Bubu. Bubu. Dibaca apa anak-anak? Bubu. Bubu. Nah, berikutnya kata kedua adalah udang galah. Kata ini termasuk sulit, jadi mungkin untuk anak kelas 1 belum bisa ya, karena ada bunyi eng. Bunyi eng dihasilkan ketika bunyi n, dan g digabung jadi satu. Ini mungkin bisa kelas 2. Kita bisa menunjukkan gambar udang galah terlebih dahulu, baru kemudian kita akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah anak diperlihatkan gambar ini. Pertanyaan yang bisa diajukan oleh guru setelah memperlihatkan gambar udang galah antara lain, misalnya, gambar apa yang bisa kalian lihat di sini ya anak-anak? Siapa yang pernah melihatnya? Di mana kalian melihatnya? Siapa yang pernah memakan udang galah? Bagaimana rasanya? Nah, tulisan udang galah seperti ini ya anak-anak. Lalu guru bisa menulis U-D-A-N-G. Di garis ya. Usahakan ada garis terlebih dahulu yang sudah kita tuliskan di papan. Nah, setelah itu kita bisa menunjuk dua huruf pertama, yaitu U dan D. Kita kenalkan dulu bunyi hurufnya. Huruf pertama, bunyinya U. 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 Nama hurufnya U. Yang berikutnya ini, huruf apa ada yang tahu? Ya, ini bunyinya D. D. Nama hurufnya D. Kalau digabungkan, maka bunyinya akan menjadi ud. 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 Lalu guru bisa menunjuk huruf ketiga, yaitu huruf A. Lalu kita akan bunyikan satu-satu. Nah, anak-anak tadi dan D kalau digabung menjadi ud. Nah, kalau kita tambahkan satu bunyi huruf lagi, yaitu huruf A, nama hurufnya A, bunyinya A, maka kalau digabung bunyinya jadi seperti apa? U, D, A. Udah, udah, udah. Lalu guru bisa melingkari bunyi eng yang terbentuk dari huruf N dan huruf G. Kita beritahukan dulu bahwa ini adalah huruf N bunyinya N. Ini adalah huruf G bunyinya G. Atau kita bisa juga perkenalkan bunyinya dulu. Ini bunyinya N. Nama hurufnya N. Ini bunyinya G. Nama hurufnya G. Kedua huruf ini ketika digabungkan bunyinya menjadi berbeda. Bunyinya menjadi eng. Apa bunyinya? Eng. Nah, ketika digabungkan, tadi apa? D, A. Kalau digabung jadi udah. Udah. Nah, tadi ada bunyi N dan G. Bunyi hurufnya jadi apa tadi? Eng. Jadi ketika digabung akan menjadi udang. Udang. Lebih cepat? Udang. Lebih cepat?